masuk ke dalam undang-undang hukum positif. Undang-undang hukum positif. Ya. Bukan provinsi. Ini yang perlu saya tegaskan. Selama ini setiap calon gubernur, bupati, wali kota dalam visi misinya tidak pernah yang tidak memasukkan visinya itu adat bersani syarat bersani kita. Itu hanya merupakan slogan dan tidak punya dasar hukum sebagai berbangsa dan negara. Dan memang itu adalah merupakan karakter kita. Lalu alhamdulillah kebetulan saya ditugaskan oleh fraksi di Komisi 2 yang membidangi pemerintahan. Kebetulan alas hukum provinsi yang ada di Indonesia ini pada umumnya tidak selaras dengan Undang-Undang Dasar 1445. Masih mencantol kepada Republik Indonesia Serikat. Lalu sepakatlah kami, Komisi 2, yang menginisiasi. Jadi inisiator dari perubahan alas hukum ini adalah Komisi 2. Dan saya adalah di dalamnya. Lalu ketika dilakukan pembicaraan dengan pemerintah ketika itu agak ragu-ragu, paling tidak khawatir dalam tanda kutip terhadap kalau seandainya dilakukan perubahan itu. Tapi di satu sisi undang-undang ini sudah tidak sesuai, harus dirubah. Oke, kata pemerintah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri mengatakan boleh dilakukan perubahan terhadap alas hukum undang-undang provinsi itu, termasuk diantaranya Sumatera Barat. Kalau nggak salah ada 20 provinsi, dari Sumatera Utara, Sumbar, Riau, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, NTB, Kalimantan, dan Sulawesi. Permintaan dari pemerintah adalah kalau ingin merubah alas hukum itu, pertama permintaannya adalah tidak boleh merubah nama provinsi. Tidak boleh minta daerah istimewa. Tidak boleh meminta daerah khusus. Jadi ada 3 permintaan dari pemerintah kalau memang alas hukum ini akan direvisi. Sebelumnya saya menerima kawan-kawan dari BP2DIM ya Pak? BP2 ya, yang di bawah Pak Muhtanaim. Iya. Lalu saya terima di Komisi 2, saya berikan ruang untuk menyampaikan maksud dan tujuannya. Beliau menyampaikan aspirasinya agar Provinsi Sumatera Barat ini dirubah namanya. Itu sebelum membicarakan revisi undang-undang ini. Banyak yang hadir. Pertama permintaannya adalah bagaimana Provinsi Sumatera Barat ini diganti namanya Daerah Istimewa Minangkabau. Saya menyambut. Lalu beliau juga menyampaikan bahwa naskah akademiknya sudah disiapkan, segala sesuatu yang berkaitan terhadap hal-hal keinginan daripada bapak-bapak dan ibu-ibu tersebut, pokoknya bisa membantu DPR dalam penyiapan naskah akademiknya itu. Suara ini saya sampaikan kepada kawan-kawan Komisi 2. Mekanisme dalam melakukan revisi undang-undang ataupun melakukan pembentukan undang-undang harus melalui badan legislasi. Badan legislasi itu kebetulan saya juga adalah anggota badan legislasi. Maka aspirasi itu saya sampaikan kedua institusi tersebut
wakil Sumatera Barat, ini permintaan. Akhirnya memang disauti. Setelah itu dalam proses, ya kita melakukan perubahan yang dahsyat dalam awal itu. Tetapi karena yang dimaksud dalam revisi itu hanya alas hukum, harusnya tidak ada perubahan yang dahsyat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri. Akhirnya, ya alhamdulillah saya minta kepada kawan-kawan kalau hal-hal yang berkaitan terhadap spesifikasi ataupun karakteristik siapa saja provinsi diberikan ruang, yang nggak boleh kan cuma 3. Nah, itu yang cara saya memasukkan adat Basadi syarak Basadi kita buang. Ini karakter, kemudian kearifan lokal dan lain sebagainya. Yang memasukkan itu bukan saya sombong, Kuspadi Gaus. Ya, tidak ada yang lain. Saya ini adalah Jawa Datu, saya ini adalah latar belakang pendidikan saya di Tawali Padang Panjang. Saya kuliah di UIN Ciputat, pernah di Mesir 2 tahun, jadi inilah nilai-nilai dasar-dasar saya ini. Saya ini orang kampung. Saya memang di Jakarta dulu 7 tahun, dari tahun 75 sampai 82, lalu ke Mesir 2 tahun, 82, 84, langsung ke Padang, dan jadi dosen di Fakultas Syariah IAIN Memuja Padang, PNS. Di samping itu juga saya adalah pengusaha. Nah, inilah yang membekali saya kenapa saya harus menerobos. Dan saya minta ketika itu, alhamdulillah kawan-kawan nggak paham itu. Apa itu ABS, FBK, ada persin syarat Allah. Kalau sekedar membaca aja, orang nggak paham itu. Kalau lah paham, dia berdiri dulu masa bicara. Pasti dicoret. Lalu ketika pembahasan itu di komisi selesai, karena kawan-kawan saya yang ketika itu hanya satu-satunya saya yang dari Sumatera Barat, yang kawan-kawan lain juga di komisi 2, yang lain memasukkan, Riau juga dahsyat juga itu, meniru apa yang saya lakukan. Lalu ketika dilakukan konseling dengan pemerintah, saya bilang TA saya komisi, namanya si Abrar, orang Manijau. Abrar, tolong kawal nih. Jangan sampai narasi yang berkaitan tentang adat Basadi syarak Basadi kitabullah, adat Salingka Nagari, tolong ini dipertahankan. Kalau seandainya ada yang mau menghapus, merubah dan sebagainya, bilang dari Pak Kuspadi Gaus. Alhamdulillah kawan-kawan di eksekutif yang mitra saya itu, karena saya orangnya disiplin, saya orangnya kritis. Ibu bisa saja lihat di YouTube, bisa lihat di Google Kuspadi Gaus berita. Tiap hari berita saya harus keluar, minimal dalam seminggu itu 5 kali, dengan topik yang berbeda-beda. Tentu tidak bicara sumber, bicara hal-hal yang berkaitan dengan bidang saya di komisi saya dan juga yang lain-lain. Alhamdulillah setelah melalui proses konsolidasi sudah selesai, pas disahkan, pas di paripurna saya ditelepon oleh wartawan CNN, kemudian wartawan Tionghoa. Jadi dia katakan bahwa ini adalah provinsi syariah. Saya bilang, ini aktualisasi daripada Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada yang dilanggar. Ini saya katakan yang 3 persyaratan yang tidak boleh. Ini adalah kearifan lokal, dan saya katakan juga ini dalam kerangka frame negara kesatuan dan berada di bawah naungan Pancasila. Jadi
orang mengintimidasi, termasuk juga siapa nih Artendo, banyak itu dari youtuber Ade Armando. ya, Ade Armando satu, terus ada lagi yang orangnya Jokowi, dia katakan bahwa Sumbar itu adalah provinsi yang menginginkan provinsi syariah. Ya kita ini kan didiskreditkan, kita ini dianggap intoleran, termasuk juga mengenai berpakaian jilbab. Saya juga yang tampil di paripurna satu-satunya dari 575 itu yang ngomong tentang adanya kasus di SMK 2 Negeri Padang. Kebetulan anaknya perempuan, wali muridnya adalah ibu, bicara dengan wakil kepala sekolah, entah apa yang dibicarakan, tapi isinya adalah bahwa dia dipaksa untuk berpakaian muslimah. Itu orang yang bersangkutan yang menginformasikan, memviralkan, ribut ini bukan hanya Sumbar. Saya yang bicara. Saya bicara di paripurna, saya sampaikan mic saya yang dimatikan itu viral. Itu orang melek bukan dari saya. Refli Harun aja membacakan berita saya, dia lebih dari 100.000 orang melek beritanya dan banyak-banyak yang lain. Lalu setelah itu saya lakukan yang timbul muncul apa yang saya protes itu adalah SKB 3 Menteri. SKB 3 Menteri itu ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan, dan Menteri Agama. Ini kan ada kaitan. Menteri Dalam Negeri. Iya. SK3 Menteri Enggak, yang lama. Enggak, yang berkaitan dengan jilbab. Yang berkaitan dengan jilbab. Yang akibat dari hanya satu orang murid dalam satuan sekolah. Lalu ini menjadi Viral. Iya. seolah-olah Sumatera Barat itu intoleran. Iya. Lalu dibuatlah kebijakan itu, yang kebijakan itu bukan hanya untuk Sumbar. Apa isi dari SKB 3 Menteri? Isinya adalah meminta kepada gubernur, bupati, wali kota, dinas pendidikan, pimpinan satuan sekolah melarang untuk menganjurkan, apalagi mewajibkan. Melarang apa? Melarang untuk menganjurkan kepada anak didik Berjilbab. berpakaian apa saja. Melarang untuk menganjurkan berpakaian muslimah. Terserah daripada anak didik untuk berpakaian apa. Udah keluar itu. Lalu saya suarakan, kalau saya suarakan di sini kan sifatnya politik. Iya. Hanya menggaungkan saja bahwa saya memprotes. Kata saya, wakil Sumatera Barat. Ini kasus. Saya minta pas saya minta itu, mic saya dimatikan oleh Bu Puan. Tapi saya tidak berhenti di situ. Saya kebetulan 3 periode di DPRD Sumbar, pernah juga jadi pimpinan. Sekarang ini anggotanya ya adik-adik saya semua. Nah, saya minta supaya dikumpulkan tokoh-tokoh MUI, Muhammadiyah, NU, Tarbiyah, Bundo Kanduang, Elkam, dan seluruh elemen. Akhirnya saya sampaikan kehadiran saya sini dalam rangka menindaklanjuti. Nyaris hampir semua audien itu mendukung, kecuali NU. Yang hadir ketika itu sekretarisnya, namanya saya kenal banget, Sulaiman, wartawan dia di Padang Express. Dia abstain, tidak memberikan sikap meresponi setuju dengan apa yang saya lakukan. Dia menunggu kita Dari pimpinan. pimpinannya. Waduh, memalukan dan memilukan. Sebagai orang Sumbar bicara tentang dia itu NU. Iya. Bukan karena saya orang Muhammadiyah, bukan ada kaitan. Saya melihat itu semuanya setuju kecuali yang tidak bersikap mereka. Akhirnya saya diminta oleh Pak Fauzi Bahar, gimana? Kalau yang udah lakukan di DPR kan udah selesai. Ini kan negara hukum, ini berdiri di norma saja. Lalu kalau ini kita tidak tuntaskan, bagaimana anak cucu kita? Dan beliau ini adalah orang yang mempromotori
berpakaian muslimah itu tentu ada beban moral. Lalu oke, gimana? Dia kumpulkanlah para pengacara. Lalu dikumpulkan dan kita harus berjuang ke Mahkamah Agung untuk melakukan judicial review. Nah, katanya ada kita berdua untuk membiayai. Siap, kata saya. Alhamdulillah kita lakukan judicial review, kita biayai berdua. Mahkamah Agung membatalkan. Jadi bukan yang di sini cuma suaranya kamu menggema saja. Tapi yang lebih strategis, saya pujikan Fauzi Bahar. Saya sebetulnya sebagai anggota dewan, tugas saya sudah selesai. Saya suarakan. Ini karena saya orang kampung, orang daerah. Saya memang hidup saya di Sumatera Barat. Saya dosen 15 tahun pegawai negeri. Saya juga berpolitik lah yang saya miliki. Saya biayai berdua, alhamdulillah dibatal. Kalau nggak apa? Tentu berlaku itu SKP 3 Menteri. Dan berlakunya SKP 3 Menteri itu bukan hanya untuk SMK 2 Negeri Padang. Kita kan dibayar semua. Ya, itu kan. Untuk berbuat begitu. Jadi bukan hanya itu, tetapi tidak hanya SMK 2, tapi Padang, Sumatera Barat dan nasional. Nah, inilah yang saya perjuangkan, ya. Dan banyak lagi yang saya lakukan, yaitu ada keluarnya Permen Ristek. Apa itu judulnya? Larangan kekerasan seksual di kampus. Silakan lihat di Zoom di Metro TV. Hotman Paris. Ada Bundo Kadwong dari Nasdem. Siapa namanya? Si Irma Caniago. Dia mendukung apa yang dilakukan oleh Nadiem. Apa isinya? Larangan melakukan kekerasan seks di kampus. Setuju kita. Tetapi kalau dilakukan dengan sama suka, tidak boleh. Jangankan itu. Hotman Paris orang Kristen dan dia tahu kita wataknya, mendukung saya ketika itu. Ada mewakili Muhammadiyah, saya gas juga. Muhammadiyah harus lebih keras dari saya, dari fraksi. Ada lagi PKS, saya gas juga. Jadi yang bertengkar di dalam itu saya. Saya walaupun umur saya nggak seperti itu, umur saya baru 67. Baru 67. WHO mengatakan 67 itu umur saya. Setengah bayar. Belum manula. Oh jauh. Ketum kita ini masih setengah bayar. 17 sampai 60 itu muda. Ya, muda. Kemudian 60 sampai 80 kalau saya tidak salah itu baru setengah bayar. Enggak setengah bayar. Belum. Setelah itu baru namanya tua. Jadi saya makanya saya kata setengah bayar. Bukan umur saya baru 67. Jadi kan 60 sampai 80. Jadi saya sosialisasi di Sumbar berapa kali lagi saya mau Juni. Ada mengatakan sekali 2 kali, enggak 5 kali lagi. Kenapa? Mahathir aja umur 93 mau merebut kembali jabatan yang pernah dia tinggalkan. Yang ini saya pesan ini adalah maksud saya semangat. Jadi ketum kita puji bahwa beliau bersemangat dalam rangka bagaimana eksistensi dari Bundo Kadwong yang merupakan badan otonom di IKM ini untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi Sumatera Barat. Yang perlu juga saya sampaikan, saya memang ada di sini. Jadi jangan ibu katakan bahwa karena saya nggak ada di sini. Asal ibu kontak saya, yang ibu bahasa basi ini, yang ibu bahasa basi ya. Beliau yang mengontak saya. Ya bu, ibu asal basi. Iya. Saya tahunya asal basi. Herlina. Nah kalau asal basi itu kan banyak memori saya. Gubernur. Ada mantan gubernur, ada mantan Bupati Solo. Iya. Saya kenal. Jadi baru kami sudah berkomunikasi dengan beliau dan beliau minta waktu ke saya, langsung saya suruh staf untuk menjadwalkan. Padahal ibu mau ketemu jam 1 dengan siapa saya tahu. Iya, dengan Bu Fahira. Ya. Iya.
Nevi. Bu Nevi. Faira Idris, iya. Oke, ya. Ya. Jadi itu insya Allah saya berjuang itu kepentingan umat yang pertama. Ya, kepentingan umat sudah pasti kepentingan Sumatera Barat. Ya. Yang begini, kepentingan umat sudah pasti Kepentingan Sumatera Barat. Nah, itu yang kita. Dan banyak lagi hal-hal yang saya lakukan dalam rangka bagaimana syiar Islam ini tetap kita rindukan, merupakan bagian yang tidak bisa dikikis atau saya selalu mengatakan dalam sosialisasi apa saja yang punya negara kita, proklamator tidak orang cuma satu dia, itu bukan uji-uji. Kita penduduk kita cuma 2%, mewakili 2 orang anak bangsa yang luar biasa. Yang membuat undang-undang dasar itu Muhammad Yamin Supomo. Founding Father itu ada 5, 3 dari Minang. Saya sampaikan di forum alumni Minang. Saya pernah wakil ketua umum di keluarga mahasiswa Minang. Jadi saya ini aktivis. Angkatan saya adalah Pak Zumadi Azra, Pak Din Samsudin. Nah, saya katakan saya juga tukang demo ketika mahasiswa. Jadi saya nggak takut kalau ada yang mau demo. Ya kenapa kita takut? Kecuali kita ada sesuatu yang salah. Jadi apa yang Ibu sampaikan tadi tentu insya Allah saya secara pribadi tentu akan dukung gagasan-gagasan, keinginan-keinginan yang Ibu sampaikan tadi. Mudah-mudahan ya Ibu bisa juga memanfaatkan tempat ini. Ya, kirim surat apakah ke MPR, ke DPR, bagusnya ke MPR. Nah, bisa lewat Yandri memfasilitasi itu. Nah, kegiatan ini biar aja dia membiayai. Artinya saya dulu juga pernah jadi pimpinan DPRD Sumbar. Itu ada dana untuk menjadi matang. Jadi saya kebetulan dari agam, ada musyawarah mubes agam. Saya adakan di DPR itu. Tempatnya gratis, konsumsinya gratis, semuanya selesai. Paling uang kebersihan aja kita berikan. Nah, oleh karena itu saya sarankan bahwa kalau ada kegiatan Ibu, lapor aja ke salah seorang pimpinan DPR, namanya Pak Yandri. Beliau tahu Yandri Susanto, yang dari Bengkulu, dapilnya Baten. Dewi Koryati Bengkulu juga. Ya enggak, kalau untuk fasilitas ini kan Yandri. Yandri. Kalau saya paling di sini atau di Komisi 2. Kalau Yandri bisa tempat yang besar. Bisa aula. Berapa Ya. orang? Kenapa maunya Bu? 3.000. Ya bisa. Enggak, jangan nanti begini. Ibu mendatangkan 3.000, tahu-tahu datang 200, kan membantu. Iya, betul. Ini jadi Insya Allah. nah itu. Apalagi itu nanti kita kasih dia sebutan dikit. Ini saya ini kan orang politik, jadi dia memfasilitasi tentu ada juga. Bab Ibu punya maksud dan tujuan, dia juga punya tujuan. Yang saya pernah membawakan itu beberapa kali ketika saya pimpinan DPRD dan pimpinan MPR. Kebetulan dari sini ada Pak Yandri namanya. Ya kalau sekedar dengan saya cuma segini. Yandri yang dari PAN juga kan? Ya dari PAN. Makanya itu yang saya bilang. Nanti saya kasih nomor aku. Nah, iya nanti tolong dikasih. Nah, jadi itulah beberapa hal yang saya responi dari apa yang disampaikan oleh Ketum. Mudah-mudahan Ketum kita tetap sehat, Amin. tetap semangat, Amin. dan menjadi inspirasi bagi yang muda-muda yang sudah Betul. barangkali yang paling tua ya, baru ibu. Kami dulu Ambo jo Pak salah satu penggagas di BP2 DIM Jo Bundo Nurdiati. Cuma kini lebih fokus ke Bundo Kandung. Waktu masih awal-awal. Saya bicara Bundo Kandung dan saya bisa menangis Bu. Nah, saya ditinggalkan oleh ibu saya umur 8 tahun. Saya ini kesayangan ibu. Saya nomor 11 dari 11 orang. Anak bungsu. Jadi kalau saya dalam sambutan itu sudah bicara ibu, itu pasti saya pernah meresmikan perusahaan saya, cabang yang hadir Pak Gubernur. Saya menangis, kakak-kakak saya juga menangis, semua jemaah, semua yang hadir bilang, nih kalau ibu nih orang yang luar biasa.
Pokoknya siapapun itu. Dia ini orang ikhlas, orangnya pokoknya segala-galanya. Nah, saya kalau ibu tuh makanya dalam hadis ibumu. tiga. Jadi saya nggak cemburu kalau kerja bapak berkata sekian baru Iya. bapak. Gitu. Jadi selamat berjuang, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan apa yang menjadi gagasan, keinginan bisa terlaksana. Amin. Dan untuk itu saya sarankan bagusnya itu dengan bekerja sama. Saya diizini sebagai ketua majelis pemberdayaan masjid dan pesantren. Ya, jadi kemarin ini kita halal kerjasama, pusat bekerja sama dengan Menko Utkam, gratis, tempatnya di Borobudur, dibiayai oleh semuanya. Pak Mahfud MD dia punya berarti kan biarin aja. Dan hadir Pak Yusuf Kala, hadir Wiranto, dan lain sebagainya. Jadi maksud saya supaya kalau kita kan untuk melaksanakan kegiatan ini kan perlu dana. Iya. Untuk mendapatkan dana kan nggak gampang. Iya betul. Tapi bagaimana mensiasatinya? Sebetulnya banyak jalan yang bisa dilakukan. Apakah kerjasama dengan BUMN, BUMD, dengan pihak pemerintah, apalagi dalam rangka sosialisasi tentang apa. Kalau berkaitan dengan perempuan, itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Ini yang mana? Tapi kalau kita tertumpu ada kegiatan bagaimana mencari dana, repot kita nanti akhirnya jadi angan-angan dan tidak bisa terrealisasikan sebagai saran. Betul. Barangkali demikian Bapak Ibu yang berbahagia. Sambil minum maka nanti ada makanan dan nah, itu enaknya DPR loh. Saya tinggal beritahu aja, tolong si ada ibu tidak mau datang, tolong siapkan tempat, tolong siapkan snack dan tolong kalau memang jam makan berikan yang makan itu ada. Saya sendiri makan juga, jadi sama-sama kita makan. Barangkali masih ada? Cukup. Jadi terima kasih, alhamdulillah ya ternyata beliau pejuang yang kita tidak tahu, yang sehingga undang-undang kemarin ya nomor 17 tahun Undang-Undang nomor 2022 17 tahun 22 pasal 5C pasal 5C yang memasukkan tuh Gus Pratigau nggak ada yang lain. jadi Bukan Iya. membangga, Iya. Allah yang tahu. Iya. Bagi saya ini untuk Nomor satu ibadah aja. Iya, ibadah. Itu udah luar biasa. Pak Gus Padi ini akan tetap ya membackup kita karena beliau